Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ona Ramawati dari SMP Negeri 129 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 8. Demonstrasi konseptual kali ini adalah tentang visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan murid yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki profil Pancasila. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Apakah paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja akronim dari B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. B, buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A, ambil pelajaran maksudnya adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G, gali mimpi maksudnya berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, jabarkan rencana, mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A, atur eksekusi, artinya membantu transformasi rencana menjadi nyata. Setelah membuat langkah-langkah Bagja, maka saya memastikan kembali visi saya sebagai guru penggerak adalah untuk mewujudkan murid yang unggul dalam iptek dan memiliki profil Pancasila. Arti dari visi itu adalah murid yang unggul dalam imtak, artinya memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual, tidak hanya memiliki cipta tetapi juga karsa, berinovasi dalam teknologi, terampil menggunakan dan menerapkan IT dalam pembelajaran, dan memiliki 6 dimensi profil Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka saya akan membuat prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan mengembangkan pelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian, daftar atau tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain melakukan diskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas, kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Ambil pelajaran
dengan membuat pertanyaan, siapakah guru di sekolah yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, teknologi apa saja yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana memilih pembelajaran teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Lalu, daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaan yang dapat dibuat adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar anak? Yang kedua, bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada setiap mata pelajaran? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Kemudian, tindakan yang dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran atau LKPD dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan benar? Dan tindakannya adalah menggunakan teknologi yang bervariasi tiap jadwal kegiatan pembelajaran. Demikian tahapan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Guru Penggerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.